Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Bu Guru pada pelajaran tematik. Kali ini Ibu akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan sosial tentang jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan cara pengelolaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikerjakan sendiri maupun kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anaknya Bu Guru, silahkan membuka buku tema pada subtema kedua pembelajaran ketiga pada halaman 67 sampai halaman 70. Sekarang, amatilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jika dicermati, kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Apa ya perbedaannya? Mari simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri merupakan usaha perorangan yang hanya dimiliki oleh satu orang. Beberapa kelebihan dari usaha perorangan adalah: 1. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Ketiga, pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat. Selain kelebihan, usaha yang dikelola sendiri juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Modal dan kemampuan terbatas. Kedua, kreativitas usaha juga ikut terbatas. Ketiga, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Berikut beberapa contoh usaha perseorangan. Misalnya, usaha bengkel, usaha fotokopi, rumah makan, toko kelontong, tukang potong rambut, pedagang asongan, industri rumahan, pinatu, dan beberapa industri kecil lainnya. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh usaha berkelompok antara lain: 1. Modal lebih banyak. 2. Risiko dan kerugian usaha dapat ditanggung secara bersama-sama. Ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Selain kelebihan, usaha berkelompok juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. Pengambilan keputusan harus sesuai kesepakatan bersama. Kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antara pemilik modal atau pemilik usaha. Contoh dari usaha berkelompok yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya 2 orang. Pada umumnya adalah orang-orang yang memang sudah saling mengenal dan saling percaya. Setiap anggota dari firma dapat bertindak atas nama firma. Maju mundurnya firma ditanggung secara bersama. Risiko tindakan seseorang anggota firma ditanggung juga secara bersama. Misalnya, jika ada salah satu anggotanya mempunyai hutang atas nama firma, maka hutang tersebut ditanggung secara bersama oleh seluruh anggota. Contoh usaha berbentuk firma adalah usaha di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Usaha berkelompok yang kedua adalah persekutuan komanditer atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Anggota dari CV ada yang menjadi anggota aktif, yaitu anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha, dan anggota pasif atau anggota yang hanya menanamkan modal. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal.
Usaha kelompok yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan atau usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Setiap saham memiliki nominal tertentu. Contoh dari PT misalnya adalah PT Pertamina. Usaha berkelompok yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha perekonomian yang disusun atas dasar usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Modal dari koperasi berasal dari setiap anggota kelompoknya. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Simpanan pokok dibayar pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib adalah iuran yang dibayar setiap bulannya. Selain itu, modal dari koperasi juga dapat berasal dari pinjaman baik dari anggota maupun dari bank. Tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dari anggotanya. Selain itu, koperasi juga bertujuan ikut membangun ketahanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan maju. Beberapa contoh koperasi yang dikembangkan di Indonesia adalah 1. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi ke anggotanya. Keempat adalah koperasi jasa. Adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya, koperasi angkutan. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ibu mengajak kalian semua untuk menganalisa ilustrasi berikut ini. Tahukah kamu bagaimana sepiring nasi dapat disajikan di meja makan rumah kalian? Iya, nasi tersebut berasal dari petani yang menanam padi di sawah, kemudian hasil panen padi tersebut digiling menjadi beras di tempat penggilingan, dan dari tempat penggilingan beras tersebut dikirim ke pasar induk, kemudian di pasar induk beras tersebut dibeli oleh toko atau pedagang beras, dan selanjutnya ibu kita membeli beras dari pedagang, kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Sepenggal ilustrasi tadi menggambarkan tentang contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal apa itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anaknya Bu Guru yang di rumah boleh membuka buku pada halaman 76 sampai 78. Kegiatan yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh dari kegiatan produksi adalah pengelolaan batang pohon menjadi bahan setengah jadi, yaitu triplex atau kayu, atau bahan jadi berupa lemari atau meja, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan barang konsumsi. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukan barang produksi atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi tersebut
tersebut kita sebut dengan distributor. Distributor sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah agen. Agen merupakan pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Yang kedua, pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang kecil. Dan yang terakhir adalah pengecer, adalah pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Kelancaran distribusi barang ini membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam upaya menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain: 1. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha. Yang kedua, memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayarannya. Ketiga, mengakui hasil usaha orang lain. Keempat, menetapkan seseorang pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Dan terakhir, melakukan persaingan usaha yang sehat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya kita akan bertemu pada tema 3 di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.